Pada episode kali ini, nenek berlari dengan menyebut nama Sagar. Gangga pun mengikuti nenek dan bertanya, nenek mau kemana? Kanta lalu melepaskan tangan Gangga dan berkata, "Kenapa kau mengikutiku? Tinggalkan aku sendiri." Kanta mencari pendeta dan Gangga mengatakan, "Nenek, pendeta ada di sana." Setelah bertemu pendeta, nenek meminta pendeta untuk ikut dengannya karena Sagar dalam bahaya. Nenek berkata, "Tolong selamatkan hidup Sagar." Pendeta lalu meminta Kanta untuk menunggunya menyelesaikan pemujaan. Kanta memohon pada pendeta untuk menyelamatkan nyawa Sagar. Karena kata dokter, tidak ada peluang bagi Sagar untuk selamat. Kanta berkata, "Aku tidak percaya pada dokter. Jadi tolong doakan cucuku agar selamat. Aku tidak peduli pada hidupku. Tolong beri obat yang bisa menyelamatkan cucuku." Kanta pun berlutut di hadapan pendeta dan mengambil air Gangga dan bersumpah, "Jika sesuatu yang buruk terjadi pada cucuku, aku akan melompat ke sungai Gangga dan bunuh diri." Kemudian pendeta meramal bintang-bintang dan mengatakan, "Saat ini cucumu dalam bahaya. Dia hanya bisa disembuhkan jika ada seorang gadis yang rela menempelkan sindur di dahinya demi Sagar. Itulah satu-satunya jalan keluar untukmu." Kanta berkata, "Itu tidak mungkin terjadi karena Sagar masih kecil. Mana mungkin ada gadis yang rela menempelkan sindur di dahinya." Pendeta mengatakan, "Hanya itulah satu-satu jalan, karena sindur itu sebagai perisai untuk Sagar. Dan setelah itu dilakukan, tidak ada yang akan terjadi pada cucumu." Kanta pun lemas mendengarnya, dan Gangga meminta Kanta untuk tenang, karena tidak akan terjadi apa-apa pada Sagar. Gangga berkata, "Nenek lakukan saja apa yang disuruh pendeta. Itu hanya sebuah tanda merah. Kenapa berat untuk menempelkannya?" Nenek berkata, "Kau tidak akan mengerti apa-apa." Gangga mengatakan, "Berarti nenek membiarkan agar Sagar meninggal." Kanta pun memarahi Gangga, "Jangan berkata begitu. Tidak akan terjadi apa-apa pada Sagar. Aku tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi pada Sagar." Nenek berkata, "Di mana aku akan menemukan seorang gadis yang mau mengenakan sindur untuk Sagar? Ya Tuhan, tunjukkan padaku jalan keluar demi kesembuhan Sagar." Di rumah, Matvi khawatir pada keadaan Sagar. Ratan lalu meminta Matvi tidak putus asa, karena tidak akan terjadi apa-apa pada Sagar. Kemudian Pulkit mengajak Matvi pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit, suster meminta Niranjan untuk menandatangani surat pernyataan. Sagar berkata, "Aku takut, aku tidak mau dioperasi." Matvi mengatakan, "Kau adalah anak laki-laki pemberani. Apa kau tidak mau sembuh? Kau pasti akan baik-baik saja." Sagar mengatakan, "Ibu, apa aku akan mati setelah dioperasi? Aku masih mau bersama ayah, ibu, nenek, Kak Pulkit dan juga Gangga. Tetapi aku tidak mau dioperasi." Kanta lalu mencium Sagar dan berkata, "Kau pasti akan baik-baik saja." Kemudian suster datang untuk mengganti pakaian Sagar. Sagar meminta pada keluarganya untuk tidak pergi dan meninggalkannya sendirian di sana. Matvi berkata, "Kami tidak akan kemana-mana. Kami akan menunggumu di luar." Di sisi lain, Gangga teringat kata-kata pendeta tentang sindur sebagai perisai untuk Sagar. Kemudian Gangga mengambil sindur dan pergi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Gangga berkata pada Sagar, "Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu, karena kau adalah sahabat sejatiku." Kata pendeta, "Kalau kau mau menempelkan sindur pada seorang gadis, maka kau akan sembuh. Nenek, ibu, dan bibi Praba tidak bisa, tetapi aku bisa. Ayo Sagar, tempelkan sindur itu di dahiku."
Gadis yang ditempelin sindur itu adalah penyelamatmu, dan aku akan menjadi penyelamatmu. Mungkin itu alasan Tuhan menjadikan kita sebagai teman. Di sisi lain, Kanta yang merasa gelisah, kemudian pergi ke kamar Sagar dan melihat ada Gangga di sana. Kanta berkata, "Apa yang direncanakan anak ini?" Kemudian Gangga terus menyuruh Sagar, dan Sagar pun menurutinya. Sagar lalu mengambil sindur itu dan menempelkannya di kepala Gangga. Dan Kanta pun melihat semuanya. Gangga lalu menyuruh Sagar istirahat dan berkata pada Kanta, "Nenek tidak perlu khawatir lagi." Kanta lalu menyuruh Gangga untuk pulang dan menutupi tanda merah itu dari semua orang.